Halo semuanya, kenalin nama aku Rengganis Dingga Nur Hidayah. Kali ini aku bakalan melakukan wawancara terhadap dua angkatan kerja. Yang pertama itu terhadap tenaga kerja, dan yang kedua itu terhadap penganggur. Nah, setelah video ini aku bakalan langsung menampilkan wawancaranya. Kemudian di akhir video aku bakalan nyampaikan kesimpulan terkait wawancara yang telah dilakukan, dan juga mungkin aku bakalan memperjelas terkait informasi ataupun memperlengkap informasi tersebut agar lebih mudah dimengerti. So, check it out. Halo semuanya, di sini sekarang saya sudah bersama narasumber pertama kita, yaitu Bapak Sumartono. uh, dan Bapak Sumartono ini merupakan ayah saya. Dan kemudian untuk Bapak boleh dijawab nih, Bapak umurnya berapa? Sekarang umur 49. Oke. Kemudian Bapak dulu lulusan apa nih, kalau boleh tahu, sama jurusannya apa? Lulusan STM, jurusannya listrik. Hmm. Kemudian sekarang Bapak bekerja sebagai apa dan di bagian apa? Sebagai operator di bagian maintenance. Jadi sekarang Bapak menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Dan jadi Bapak dulu punya tantangan nggak sih, atau kayak kesulitan waktu mendapatkan pekerjaan? Kalau waktu dulu untuk mendapatkan pekerjaan sih nggak terlalu banyak tantangan. Cuma setelah bekerja itu kan dulu masuk produksi, terus pindah ke maintenance, itu yang tantangannya kan harus skillnya ditingkatin, untuk pengetahuan di mesin-mesin itu harus ditingkatin. Hmm. Jadi dulu Bapak ada di posisi bagian produksi dan sekarang maintenance. Kemudian ada nggak sih peran dari perusahaan sendiri terkait peningkatan skill Bapak gitu? Itu ada training-training itu yang biasanya untuk basic itu ditingkatin per 6 bulan, itu ada training. Oke. Kalau untuk pendapatan sendiri, Bapak kan dapat pendapatan per bulan ya? Boleh diceritakan lah range-nya berapa aja gitu? Kalau pendapatan kan, kalau Bapak kan ini udah senior, itu ya beda lah sama yang baru masuk. Kalau yang baru masuk itu ya standar OMR yang dipakai gitu. Kemudian dulu kan sempat di bagian produksi ya. Kalau pendapatannya dulu apakah masih UMR gitu? Udah naik. Karena kalau UMR itu yang baru masuk. Oke. Kemudian Bapak punya tanggungan berapa nih? Anaknya berapa? Apakah masih bersekolah semua? Kalau tanggungan masih sekolah semua, anak 3, yang kuliah 1. Jadi untuk pendapatan sendiri apakah mencukupi untuk keperluan sehari-harinya gitu? Kalau di GS ya lumayan lah, cukup. Kemudian dulu kan Bapak pernah menjadi seorang pedagang ya, boleh diceritakan gitu? Kalau pedagang ya tantangannya harus bisa bersaing di luar, makanya kalau ya udah nggak bisa bersaing, kita harus mundur. Daripada ntar collab di tengah jalan, mending mundur pelan-pelan gitu. Berarti alasan Bapak berhenti berjualan sekarang itu karena banyak Persaingan, karena persaingan makin ketat, terus keuntungan makin tipis, nggak sesuai sama tenaga, ya udah dikurangin lah gitu. Oke. Terus untuk pendapatan di bagian produksi sama maintenance itu berarti sama atau ada perbedaan? Ada. Kalau di produksi itu kan tergantung produktivitas, karena adanya lembur itu kan terbatas. Kalau produksi tergantung produksinya tinggi apa enggak gitu. Cuma kalau di maintenance itu pendapatan lebih lah, karena biasanya kalau maintenance mesin off itu maintenance malah kerja untuk servis mesin kayak gitu. Terus tadi nih yang ketinggalan, Bapak mulai kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kerja kan 3 shift,
Kalau shift 1 itu jam 7 nyampe jam 4, shift 2-nya jam 4 nyampe jam 12, shift 3-nya jam 12 malam nyampe jam 7 pagi. Kemudian ini ada nggak sih tips and triknya buat para pencari kerja yang mungkin masih dalam kondisi belum mendapatkan pekerjaan di masa sekarang ini? Kalau dilihat di perusahaan Bapak ya, kalau sekarang itu yang dibutuhin kebanyakan D3. Itu yang masih gampang untuk pengangkatan. Terus sama S1 itu masih gampang. Kalau lulusan sekarang setingkat SMA itu agak susah untuk pengangkatannya. Kalau dari skillnya sendiri ada nggak sih yang harus wajib punya gitu? Kalau skill, kalau di maintenance rata-rata ya harus punya sih. Tapi rata-rata kalau dari STM sih harusnya udah paham gitu. Karena untuk masuk di situ udah dasar-dasarnya ada semua diajari. Dasar-dasarnya tuh maksudnya kayak pengoperasian mesinnya atau Pengoperasian untuk ngecek mesin itu kan kayak untuk tes itu udah pakai APO itu kan di sekolah udah ada. Terus kalau semisal tips and trick buat kayak para pedagang nih, gimana sih? Kalau para pedagang ya harus bisa ini membaca situasi pasar atau konsumen kita gitu. Kalau nggak bisa membaca konsumen ya nggak bakalan bisa jalan. Karena kalau yang pengalaman dulu itu kayak jualan sepatu kayak gitu harus dibaca nih konsumen lagi trennya apa kayak gitu. Itu harus paham terus, harus melajarin ini konsumen. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak. Halo semuanya, sekarang saya di sini sudah bersama salah satu narasumber kami yang bernama Ibu Dewi Wulandari. Oke. Ibu Dewi, kalau boleh tahu umur Ibu sekarang berapa? 50. Kemudian untuk tanggungan sendiri, Ibu punya anak atau keluarga yang perlu ditanggung tidak? Ada anak satu masih sekolah, itu dia yang Oke. Kemudian jadi untuk kesibukan atau pekerjaan Ibu saat ini, kalau boleh tahu Ibu bekerja sebagai apa? ada sebagai pedagang. Kalau jadi pedagang ini ada waktu tetapnya nggak Ibu? Fleksibel aja. Kadang mulai jam 9, kadang jam 10, kalau ada keperluan lain ya libur dulu. Kemudian untuk pendapatan sendiri itu kalau boleh tahu per harinya Ibu mendapatkan berapa? Pendapatan ya namanya pedagang ya, pemasukan ya kadang ramai kadang sepi ya, ada sampai 200 sampai 500, insya Allah ada. Kemudian apakah Ibu pernah bekerja di perusahaan atau pernah mencari pekerjaan gitu di perusahaan-perusahaan besar? Pernah dulu bekerja di perusahaan swasta. Kemudian sekarang kan sudah jadi pedagang nih. Kenapa keluar dari pekerjaan tersebut? Nah, kan dulu masak-masaknya udah beda ya. Dulu kan kerja ya udah segitu ya lumayan lah lama. Setelah kita menikah punya anak jadi harus resign karena tempat pekerjaan suami sama tempat saya kerja dulu kan jauh, jadi harus ikutin suami dan resign. Kemudian kalau untuk gaji yang pekerjaan dulu apakah mencukupi itu? Ya kalau pas masa zamannya itu ya cukup. Terus kalau sekarang nih ada rencana nggak sih buat bekerja di perusahaan lagi gitu? Udah enggak sih, udah seusia ini mah kita udah usahanya semampunya kita aja lah, jadi kerjanya santai, bisa mengurus rumah sama anak-anak di rumah. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Yap, nggak terasa banget kita udah sampai di penghujung video, dan seperti yang udah saya sampaikan di awal video, saya bakalan menyampaikan kepada kalian semua
terkait kesimpulan dari wawancara yang sudah dilakukan. Nah, untuk kesimpulan pertama itu saya bakalan ngambil dari narasumber pertama kita tadi yang bernama Bapak Sumartono. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan bahwa dia merupakan salah satu karyawan swasta di suatu perusahaan dan berada di bagian maintenance saat ini. Dan sebelumnya dia berada di bagian produksi. Dia juga sempat mengatakan bahwa dirinya itu lulusan SMK jurusan listrik. Nah, dari sini dapat kita simpulkan nih, bahwa Bapak Sumartono ini termasuk ke dalam tenaga kerja terampil. Kenapa sih tenaga kerja terampil? Karena Bapak Sumartono ini mendapatkan kemampuannya itu lewat pelatihan. Tapi Kak, tadi Bapak Sumartono kan sekolah. Bener banget. Dan seperti yang kalian tahu, SMK itu kan lebih dominan kepada pelatihan ya, lebih banyak prakteknya daripada teori-teorinya. Dan walaupun Bapak Sumartono tadi tidak menjelaskan berapa upahnya, tapi beliau menyampaikan bahwa upah yang dia terima itu berdasarkan waktu, lebih tepatnya itu per bulan. Dan beliau juga sempat menyampaikan nih bahwa dia itu awalnya ada di bagian produksi tapi pindah di bagian maintenance. Dan akibat perubahan bagian itu, Bapak Sumartono itu sempat bekerja sambil belajar. Dan untungnya dari pihak perusahaan itu memberikan training atau pelatihan kepada karyawannya setiap 6 bulan sekali. Nah, kita sampai ke kesimpulan untuk narasumber kedua kita yang datang dari Ibu Dewi. Tadi Ibu Dewi menjelaskan bahwa dirinya itu sekarang sedang bekerja sebagai seorang pedagang. Dan dia bekerja mulai dari pukul 9 sampai 11 siang. Dan dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu Dewi ini termasuk ke dalam setengah menganggur. Kenapa bisa begitu, Kak? Ibu Dewi kan bekerja. Betul, Ibu Dewi itu bekerja tapi di bawah jam kerja normal. Jam kerja normal itu 35 jam per minggu atau 7 jam per hari. Nah, dari situ sudah tahu kan alasannya kenapa? Kemudian, untuk cara mengatasi pengangguran yang berjenis setengah menganggur. Nah, caranya itu dengan mencari pekerjaan lain atau pekerjaan sampingan. Nah, karena Ibu Dewi ini sudah berusia 50 tahun dan juga gajinya itu sudah mencukupi keperluannya, jadi Ibu Dewi ini sudah tidak berminat untuk mencari pekerjaan lain. Nah, peran pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan untuk mengurangi pengangguran itu benar-benar penting dan caranya itu benar banyak banget. Tapi kali ini saya bakalan ngejelasin sedikit aja yang sekiranya diperluin sama narasumber saya sebelumnya. Nah, untuk peran pemerintah sendiri itu penting banget buat ngasih bantuan. Bantuannya ini bisa bermacam-macam, salah satunya pemberian subsidi. Nah, kenapa pemberian bantuan ini penting? Karena pemberian bantuan ini dapat meningkatkan semangat para rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Atau bahkan lebih bagusnya lagi, rakyat ini mungkin saja bakalan membuat UMKM-nya sendiri. Nah, untuk peran dari perusahaan itu bisa melakukan training atau pelatihan kepada para pencari kerja agar saat para pencari kerja ini mencari pekerjaan, mereka itu memiliki skill yang dapat ditunjukkan di pasar tenaga kerja. Oke, mungkin segitu saja video dari saya kali ini.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.